Baiklah, karena masih banyak yang belum paham cara mengerjakan soal seperti ini, maka Bapak kembali menjelaskan contoh soal tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Tetapi sebelumnya, Bapak anjurkan supaya kalian lebih gampang memahami soal seperti ini. Pertama sekali yang kamu harus ketahui adalah pahami dulu apa itu sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen seperti yang sudah Bapak jelaskan pada video sebelumnya. Untuk sekedar mengingatkan kembali, Bapak akan menjelaskan apa itu sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya bahwa sinus itu merupakan sisi di depan sudut dibagi dengan sisi miring segi 3. Sedangkan kalau kosinus, sisi di samping sudut dibagi sisi miring segi 3. Tangen itu merupakan sisi di depan sudut dibagi dengan sisi di samping sudut. Sedangkan kosekan itu sisi miring segitiga dibagi dengan sisi di depan sudut. Atau kalau misalkan sudah dikasih tahu nanti nilai sinusnya, maka kosekan bisa juga dicari menjadi 1/sinusnya. Oke, yang kelima itu sekan. Sekan itu sisi miring segitiga dibagi dengan sisi di samping sudut. Atau kalau sudah dikasih tahu nilai kosinusnya, maka bisa kita cari dengan menggunakan rumus sekan sama dengan 1/cos. Nah, yang terakhir ada kotangen. Kotangen itu merupakan sisi di samping sudut dibagi dengan sisi di depan sudut. Nah, kalau sudah dikasih tahu nanti nilai tangen, maka bisa kita cari kotangen sama dengan 1/tangen. Itulah sekilas tentang apa itu sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Nah, lebih lengkapnya itu ada di video sebelumnya. Kalau memang belum paham, putar kembali video yang sudah Bapak kirim sebelum video ini. Oke? Sekarang Bapak akan menjelaskan contoh soal ya. Semoga dengan penjelasan kali ini Bapak sangat berharap kalian makin paham. Nah, kalau misalnya nanti belum paham, putar ulang ya, putar ulang, cari sumber dari yang lain atau boleh ditanyakan sama Bapak. Tetapi Bapak berharap ya, semoga dengan contoh soal kali ini kalian makin paham dan kalau dikasih soal nanti bisa mengerjakannya. Oke, nah seperti yang tertulis pada video, tentukanlah nilai sinus P, kosinus P, sekan P, kosekan P, dan kotangen P jika diketahui tangen P sama dengan 8/4 seperti pada gambar berikut. Bisa dilihat gambar. Karena pada soal sudah dibuat gambarnya secara langsung, maka ini mempermudah pekerjaan kita. Nah, tetapi kalau seandainya di soal belum dikasih tahu gambarnya, belum ditunjukkan gambarnya, maka kita bisa buat sendiri. Caranya bagaimana? Nah, kalau di sini kan ditanya sinus P, kosinus P, sekan P, kosekan P, kotangen P, dan tangen P, semuanya kan ada P, berarti sudutnya itu ada di P. Berarti nanti patokan kita atau tumpuan kita lah si sudutnya, yaitu di P. Nah, yang diketahui di soal kan ada tangen P 8/4. Apa tadi pengertian tangen? Tangen itu kan berarti sisi di depan sudut dibagi dengan sisi di samping sudut. Berarti yang di depan itu adalah 8, samping itu adalah 4. Sedangkan tadi sudutnya itu berada di titik P, berarti yang di depan titik P nanti itu adalah sisi depan, yaitu panjangnya 8, sedangkan yang di samping atau yang datar itu panjangnya 4, atau sering disebut dengan sisi sampingnya. Oke, jadi kalau misalnya tidak dikasih tahu gambarnya, bisa kita buat sendiri. Patokannya apa? Lihat siapa yang menjadi titik sudutnya. Kalau di soal ini adalah P. Terus apa yang diketahui? Yang diketahui kan tangen. Sedangkan tangen itu apa tadi? Sisi depan sudut. Berarti 8 itulah sisi di depannya. Sedangkan si 4 itu adalah sisi di samping sudut. Berarti sudah ada 2 panjang sisi yang diketahui, yaitu sisi depan si sudut dan sisi samping si sudut. Satu lagi adalah sisi miring belum diketahui. Itulah nanti yang kita gunakan atau mencarinya dengan menggunakan rumus Pythagoras.
Oke, lebih jelasnya bisa dilihat pada video ini. Siapa sisi depan, siapa sisi samping, dan siapa sisi miring berdasarkan gambar yang tadi dan berpatokan pada yang diketahui, yaitu tangen P itu tadi kan 8/4, berarti sisi depannya 8, sisi sampingnya 4. Sedangkan sisi depan itu siapa? Si QR, samping itu si QP, dan sisi miringnya adalah si PR. Nah, karena sisi miring belum diketahui, maka kita gunakanlah rumus Pitagoras atau dalil Pitagoras. Dalil Pitagoras itu rumusnya sisi miring kuadrat sama dengan kuadrat sisi vertikal ditambah dengan kuadrat sisi yang horizontal. Atau sesuai dengan soal ini, sisi miringnya tadi siapa? Si PR. Berarti PR kuadrat sama dengan QR kuadrat ditambah QP kuadrat. Yang kita carikan si PR atau sisinya. Maka PR sama dengan akar dari QR kuadrat ditambah QP kuadrat. Itu kuadrat ya, maaf Bapak salah nulis. Nah, maka PR sama dengan QR sudah diketahui berapa tadi? 8. Berarti 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Maka PR sama dengan akar 64 ditambah 16. PR sama dengan akar dari 80. Nah, akar 80 ini bisa kita sederhanakan menjadi akar 16 dikali 5. Akar 16 berapa? 4. Berarti PR sama dengan 4 akar 5. Jadi sekarang kita sudah dapat panjang sisi miringnya, yaitu 4 akar 5. Nah, bagaimana kalau misalkan yang ditanya itu bukan sisi miringnya, tetapi misalnya sisi di depan sudut atau sisi yang vertikal? Maka rumusnya adalah QR kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurang QP kuadrat, atau QR sama dengan akar PR kuadrat dikurang QP kuadrat. Siapa tadi PR? PR itu kan panjang sisi miring. QP siapa? Itu panjang sisi yang horizontal atau yang di samping sudut. Lalu bagaimana kalau misalnya yang ditanya itu adalah sisi yang horizontal atau sisi yang di samping sudut? Maka QP kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurang QR kuadrat. PR itu tadi siapa? Berarti itu adalah sisi miring. Berarti kuadrat sisi miring dikurang kuadrat sisi yang vertikal atau di depan sudut. Maka QP sama dengan akar dari PR kuadrat dikurang QR kuadrat. Itulah rumus mencari sisi-sisi jika tidak diketahui. Kalau dia sisi miring, tinggal kamu jumlahkan kuadrat sisi di depan sudut ditambah kuadrat sisi samping sudut, kemudian kamu akarkan hasilnya. Demikian juga dengan sisi yang lainnya seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya atau bisa dilihat pada gambar. Karena sudah dapat sisi miringnya, maka bisa kita gambar ulang segitiganya seperti pada video ini, yaitu QP panjangnya 4, PR itu panjangnya 4 akar 5, dan QR itu panjangnya 8. Nah, tadi titik sudutnya itu berada di P, maka yang di depannya adalah 8, yang di sampingnya 4, dan sisi miringnya 4 akar 5. Nah, sekarang kita jawab satu persatu. Yang ditanya tadi kan sinus P. Maka sin P itu sama dengan apa tadi rumusnya? Sisi depan dibagi dengan sisi miring. Nah, sisi depannya pada soal itu adalah si QR. Lihat ya, sudutnya itu P, maka di depan si P itu adalah sisi depan, yaitu QR per miring. Berarti miring itu tadi siapa? PR. Per PR itu sama dengan 8/4 akar 5. Karena penyebutnya berbentuk akar, maka kita kalikan sekawan, yaitu akar 5. 8 kali akar 5, 8 akar 5. 4 akar 5 dikali akar 5 itu sama dengan 4 dikali 5. Maka hasilnya sama dengan 8/20 akar 5. Sama-sama dibagi 4, hasilnya akhirnya adalah 2/5 akar 5. Kemudian yang kedua cos P. Rumus cos itu kan sisi samping dibagi sisi miring, yaitu QP per PR, yaitu sama dengan 4/4 akar 5. Lihat nanti gambar segitiganya, dari situlah dapat si 4/4 akar 5 ini. Karena penyebutnya
bentuk akar, maka kita kalikan dengan sekawannya, yaitu akar 5. Maka hasilnya 4/4 akar 5 dikali akar 5 per akar 5 sama dengan 4 akar 5 dibagi 4 dikali 5 sama dengan 4/20 akar 5, yaitu sama dengan 1/5 akar 5. Ingat kapan kita kalikan dengan sekawannya? Ketika penyebutnya berbentuk akar. Kalau penyebutnya tidak berbentuk akar, maka tidak perlu kamu kalikan dengan sekawannya. Contohnya, kalau pembilangnya yang berbentuk akar, maka tidak usah kamu kalikan dengan sekawannya, kecuali penyebutnya. Kalau penyebutnya tidak berbentuk akar, jangan kamu kalikan dengan sekawannya. Karena apa? Dia kan tidak bentuk akar. Jadi kapan dikalikan dengan sekawan? Jika penyebutnya berbentuk akar. Garis bawahi, jika penyebutnya berbentuk akar. Nah, kita lanjut yang C. Yang ditanya itu kan sekan P. Berarti rumus sekan apa? Sisi miring dibagi dengan sisi samping. Berarti sama dengan 4 akar 5 dibagi 4. 4 bagi 4 berapa? 1. Berarti sisa akar 5. Nah, seperti ini tidak perlu kamu kalikan dengan sekawan. Karena apa? Karena posisinya dia sebagai pembilang, bukan penyebut. Oke? Yang ke D, kosekan P. Kosekan itu rumusnya sisi miring dibagi sisi depan. Berarti PR per QR sama dengan berapa tadi sisi miring? 4 akar 5 dibagi 8. 4/8 itu kan bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 4. Berarti 1/2 akar 5. Nah, kenapa tidak dikalikan sekawan? Karena di sini akar itu berada di pembilang. Berarti tidak perlu dikalikan dengan sekawan. Sedangkan penyebutnya tidak berbentuk akar, maka kita tidak perlu mengalihkan dengan sekawan. Oke? Kemudian yang terakhir kotangen P. Kotangen P itu sisi samping dibagi sisi depan, yaitu QP per QR. Berarti sama dengan 4/8. Bisa sederhanakan lagi menjadi 1/2. Oke, begitulah cara mengerjakannya. Bapak harap kalian bisa memahaminya. Perlu Bapak ingatkan lagi, sebelum kalian masuk ke soal seperti ini atau mengerjakan soal seperti ini, pertama sekali kamu harus pahami dulu apa itu sinus pengertiannya, apa cos, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Terus yang kedua, kamu harus paham dalil Pitagoras atau rumus Pitagoras, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi vertikal ditambah kuadrat sisi horizontal. Berarti sisi miring itu sama dengan akar kuadrat sisi vertikal ditambah kuadrat sisi horizontal. Nah, kalau ditanya yang sisi vertikal, bisa kamu kotak-katik dari rumus Pitagoras yang tadi. Kemudian kamu juga harus paham di mana letak titik sudutnya. Karena apa? Karena titik sudut itulah patokannya. Misalkan kalau dituliskan sin P, berarti titik sudutnya ada di titik P. Kalau misalnya dituliskan lagi sin A, berarti titik sudutnya ada di A. Berarti nanti patokannya si A. Yang di depan si A berarti itu sisi depan, yang di sampingnya berarti sisi samping. Kalau miring itu paling gampang dibedakan. Kalau mana dia garisnya yang miring, berarti itulah sisi miring. Oke, bisa dipahami? Hopefully you can understand after you watch this video, and I hope all of you always healthy, and if you don't understand, repeat and repeat again, don't bore, and see you next time.